Kalau di-compare apple to apple yang berpenyakit dan yang tidak sama sekali, sudah pasti yang berpenyakit punya misalnya diabetes atau hipertensi, dia ada perbedaan dengan yang sehat. Di mana semua tetap tergantung dari faktor lingkungan. Kita apple to apple membandingkan antara wanita dan pria yang betul-betul sehat, gaya hidup sama. Kalau kita bicara dari gender, dia akan pada mata seringnya pada wanita. Biasanya pasien merasa tidak nyaman pada mata atau dia melihat hitam-hitam beterbangan. Jadi kayak melihat lalat atau nyamuk atau rambut atau garis itu padahal tidak ada apa-apa di depan matanya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa gini ya, kalau kita dikasih umur panjang sama Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Kita bisa merasakan usia 60, 70, 80, bahkan mungkin 90 atau 100 gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin proses yang terus bertumbuh, dalam hal ini adalah angka atau usia kita, ya namanya proses itu dan namanya proses aging, proses penuaan, degeneratif dan lain sebagainya. Ya mungkin sebagian orang akan mengalami ya banyak lah ya gitu ya di organ tubuhnya yang akan menurun fungsinya. Salah satunya adalah mata. Nah gimana sih cara menjaga supaya mata lansia ini yang sudah berumur ini bisa tetap sehat. Karena selama ini kita kepikiran aduh lansia mah udah susah gitu ya. Semua organ dari atas kepala sampai kaki itu kayaknya mau dijaga sedemikian rupa tetap akan turun juga. Tapi juga jangan salah bahwasanya kita bisa investasi aset di dalam tubuh kita dari muda. Salah satunya adalah di mata. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita tua, kita lansia, udah jadi oma opa, mata kita tetap tajam dan mungkin kita nggak pakai kacamata gitu ya. Sehingga matanya masih celing begitu. Nah, terus gimana cara menjaga mata supaya di lansia nanti mata kita tetap sehat? Inilah topik yang kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu, kita mau membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mata. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Wisnu B. Jatmiko SPM, dokter spesialis mata dari Sentra Medica Hospital Cibinong. Selamat pagi Dr. Wisnu, apa kabar Dok? Selamat pagi. Sehat ya Dok ya? Baik, sehat. Alhamdulillah baik sehat. Oke Dok, hari ini kita akan membahas seputar gini, ada dua hal sih sebenarnya. Yang pertama mata dan kedua lansia. Jadi kalau kita ngomongin lansia itu ya, sorry to say mungkin banyak orang di luar sana mengategorikan orang-orang lansia ini adalah orang-orang yang rentan mengalami berbagai jenis gangguan kesehatan. Salah satunya adalah mata yang ditandai dengan mereka pakai kacamata lah dan lain sebagainya. Padahal mungkin case by case aja, kita tidak bisa membandingkan apple to apple ketika ada sama-sama lansia usia 70, dua-duanya pasti ada masalah di matanya. Barangkali yang A ini memang ada masalah di mata, tapi yang B mungkin karena ya pola hidupnya lebih sehat, makanannya, dan mungkin secara genetik lebih sehat, matanya juga bisa lebih sehat. Makanya kita akan membahas gimana caranya supaya lansia ini di usia senjanya matanya tetap sehat. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar kesehatan mata ya Dok ya. Oke. Yang pertama, nah ini nggak ngerti nih. Jadi selama ini kan emang kita menganggap bahwa sinar matahari itu for some cases itu bagus untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah katanya di mata. Meskipun ada yang bilang, wah jangan kebanyakan, nanti kalau dari sisi dokter kulit bilangnya kanker kulit dan lain sebagainya. Itu case yang lain gitu ya. Tapi kalau ada kayak infeksi mata, orang kepikiran, wah dengan sinar matahari bisa membantu mengatasi infeksi mata. Betul nggak sih kalau sinar matahari bisa mengatasi infeksi mata atau kayak malah jadi tambah perih nih Dok? Karena silaunya atau gimana tuh Dok? Betul. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait dengan infeksi mata ini sendiri, untuk si paparan sinar matahari sendiri, sebagian besar dibilang bermanfaat, betul, tapi tidak untuk infeksi mata. Jadi untuk infeksi mata sendiri itu merupakan suatu proses hal yang berbeda. Jadi justru malah paparan sinar matahari ini, kalau terhadap infeksi mata dia tidak berpengaruh sama sekali. Karena ya, paparan cahaya matahari malah bisa memberikan atau tadi seperti yang Mas Raden bilang, memberikan penyakit atau kelainan lain pada mata seperti misalnya bisa kelainan pada kornea menjadi fotokeratitis atau lama-kelamaan bisa ada jaringan yang tumbuh kita sebut sebagai pterigium atau bahkan berpengaruh ke retina sehingga dia ada degenerasi dari
retinanya itu sendiri. Oh mungkin gini dok, orang tuh kepikiran tuh kenapa ada yang sampai kepikiran sinar matahari bisa mengatasi infeksi mata? Mungkin kan ya orang kepikiran infeksi itu kan banyak ragamnya ya. Maksudnya infeksi itu entah kecolok gitu ya atau mungkin masuk bakteri dan lain sebagainya kan ini bisa dikatakan infeksi juga gitu ya. Nah mungkin kepikirannya orang adalah ketika ada let's say kayak bakteri atau apa selama ini kan kalau kita sakit suruh berjemur gitu ya supaya sehat badannya itu bakteri kumannya pada mati. Nah orang kepikirannya oh ketika mata kita infeksi terus kita ngadep ke sinar matahari, let's say kayak mungkin yang sinar matahari pagi gitu ya kayak selama ini katanya sehat gitu. Itu kayak oh nanti bakterinya mati, kumannya mati gitu. Kayak iya mungkin di analoginya meskipun nggak tahu ini benar atau enggak, mungkin analoginya benar bakteri. Tapi kan akhirnya ngefek ke ya retinanya dan lain sebagainya itu kan berpengaruh. Nah betul nggak sih kalau misalnya ada bakteri kuman segala macam di mata, terus kita pantengin tuh sinar matahari yang gonjreng itu mati nggak? Nah, jadi kurang tepat pernyataannya, betul. Karena infeksi kan penyebabnya bisa macam-macam. Ada yang bakteri, ada virus. Nah, itu justru malah kita harus tangani dengan misalnya bakteri, kita harus berikan antibiotik yang sesuai. Misalnya viral, kita harus kuatkan daya tahan atau imun tubuh sehingga bisa segera dimatikan virusnya. Justru jadi paparan sinar matahari pada kasus infeksi, jawabannya mungkin mitos ya, atau tidak tepat. Nah ini ya, kadang orang tuh suka mengaplikasikan sesuatu yang sebenarnya di hal lain itu sesuai, tapi akhirnya diaplikasikan pada sesuatu yang tidak sesuai. Betul matahari pagi sinarnya bisa membuat ya mengaktifasi vitamin di dalam tubuh kita, tapi untuk masalah mata, terutama infeksi mata itu tidak ada hubungannya sama sekali, malah bisa membahayakan justru ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini dia, lensa kontak atau kontak lens. Ini kan ya orang yang mungkin males pakai kacamata bisa pakai kontak lens atau untuk yang secara kosmetik juga mereka pakai itu gitu ya. Nah betul nggak sih kalau lensa kontak ini bisa menyebabkan infeksi dok? Oke, itu jawabannya 100% fakta ya. Oke, jadi namanya juga ini adalah benda asing. Kontak lens adalah bukan bagian dari tubuh kita. Sehingga sesuatu yang masuk atau dipasang atau kontak dengan bagian tubuh kita yang berasal dari luar bisa berisiko. Di mana di sini berisiko pada orang-orang yang mungkin kurang disiplin, kurang higienis, dan juga dia malas atau menggunakan tetes matanya. Sehingga kalau menyebabkan infeksi bisa, sangat-sangat bisa. Karena semua tergantung dari bagaimana pola orang tersebut menggunakan kontak lens. Jadi kontak lens bukan terlarang, hanya saja harus dipastikan. Kalau saya ke pasien selalu mengatakan, Bapak Ibu cukup disiplin tidak? Kalau kira-kira agak ceroboh atau teledor, mungkin lebih baik pilihannya lebih ke kacamata. Ataupun kalaupun ada event atau kegiatan yang mengharuskan menggunakan kontak lens, bisa, hanya saja waktunya mungkin kita beri batas ya, ada batas waktunya. Karena dengan dia berkontak dengan mata, kalau kita tidak bersihkan dengan tepat atau kita bahkan bawa tidur ya Mas. Jadi itu bisa menjadi media untuk tumbuhnya bakteri atau jamur dan bisa menjadi penyakit yang lebih berat seperti itu. Jadi infeksi mata lagi nanti. Ada yang bawa tidur ya dok? Wah, sangat sering kebetulan. Oh gitu? Betul. Oke. Jadi ya mungkin mereka ya orang letih ya atau capek ya ke bawah, atau mungkin mereka tidak rajin menetes saat penggunaan sehingga jadinya kering. Oh iya, satu lagi Mas. Jadi kornea itu kan bagian mata satu-satunya yang mendapatkan nutrisi itu tidak yang kita beri makan gitu. Jadi kita mau kenyang kita kasih makan perut. Untuk kornea mereka mendapatkan nutrisi langsung dari di sekitar, dari oksigen dan lain-lain. Nah dengan adanya kontak lens yang menghalangi, apalagi yang kualitasnya mungkin murah gitu, jadi itu tidak bisa tembus tuh nutrisi. Sehingga lama-kelamaan mata akan cari jalan bagaimana caranya biar saya mendapat nutrisi. Padahal saya terhalang dari kontak lens, mereka akan membuat pembuluh darah baru dan lain-lain sehingga menimbulkan masalah-masalah yang lebih berat nanti Mas. Betul-betul. Tuh tadi jadi kepikiran Iya. itu ya. Ya gimana ya di luar sana itu banyak yang ya untuk kosmetik iya, kesehatan iya dan akhirnya beli produk-produk yang non resep dokter gitu ya. Dengan harga yang sangat amat terjangkau ketika memanfaatkan flash sale. Nah itu tuh kayak dari awal ketika mereka salah pakai entah karena kualitas produknya atau karena hygiene-nya, itu kerasa nggak sih kalau mata ini udah mulai terinfeksi gara-gara si kontak lensnya dok? Pasti. Jadi yang pasti pasien rasakan ya, atau yang jika sudah ada gejala infeksi, pasti mulai muncul tuh namanya gejala mata merah.
Jadi pertama pasti bagian putih kita ini atau bagian konjungtiva sklera ini akan berubah menjadi kemerahan sehingga pasien tidak nyaman, mengganjal atau bahkan yang paling lebih berat dia bisa sampai ada kotoran ya atau belek ya kita sebut ya. Satu, kemudian dia akan buram lama-kelamaan karena lapisan di situ tidak stabil sehingga melihat juga tidak jelas dan yang paling parah sampai ada luka di bagian korneanya. Tuh hati-hati pemirsa ya, harus pilih kontak lens yang benar dan resep dokter ya, jangan pilih yang selain itu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Pemakaian kacamata katanya bisa menyebabkan minus malah bertambah nih dok. Ini kan kayaknya banyak orang kayak, dok dulu aku 2, sekarang kacamata bukannya stay di situ kok malah tambah 3 dan 4 gitu dok. Itu betul nggak sih? Oke, ini juga saya berani jawab 100% mitos. Oke. Betul. Kenapa Jadi tuh dok? namanya juga kacamata merupakan alat bantu. Alat bantu kalau kita analogikan ke orang, misalnya orang yang kita let's say lebih usia lanjut, mereka berjalan lebih sulit sehingga membutuhkan alat bantu tongkat misalnya. Nah, kalau kita tidak berikan alat bantu bagaimana? Udah pasti jalannya lebih sulit kan? Betul. Begitu pula dengan mata. Di saat mata sudah mengalami yang dinamakan gangguan refraksi atau tadi bisa minus, bisa plus ataupun lain-lain silinder. Nah, tapi tidak kita bantu, nah itu mata akan bekerja lebih keras dibanding biasanya. Ini aduh saya minta bantuan nih kok nggak dikasih. Akhirnya mereka bekerja lebih keras, lelah, justru itu yang malah menambah ukuran dari kacamata itu sendiri. Jadi sesuai nama kacamata adalah alat bantu. Dia hanya membantu memfokuskan cahaya lebih baik. Jadi bukan membuat progresivitas semakin buruk. Seperti itu. Memang mitos yang beredar mungkin disebabkan karena mereka penggunaannya terus-menerus misalnya. Tapi tidak berhenti juga untuk aktivitas melihat dekatnya. Lihat laptop, handphone tanpa istirahat. Sehingga itu yang bisa menyebabkan bertambahnya ukuran. Jadi, Meskipun dengan posisi mereka pakai kacamata juga gitu. Betul. Jadi kan tetap mata ini saat kita melihat dekat itu dia lelah ya. Maksudnya ototnya berkonstriksi. Jadi sedang mengencang lah gampangnya. Ada batas di mana dia ada saatnya dia capek gitu. Nah, tapi dipaksa terus-menerus tanpa diberi jeda, tanpa diberi istirahat, ya, terjadilah pertambahan ukuran kacamata itu. Kalau orang yang sering pakai copot kacamata dok, itu juga bisa pengaruh nggak sih? Karena ada sesi di mana matanya dibantu, ada sesi di mana matanya nggak dibantu gitu. Betul, tergantung dari kelainan. Jadi pertama yang paling sering kita, kalau pada lansia rabun dekat karena kelemahan otot yang semakin bertambah usia. Jadi mereka bisa dikatakan hanya butuh kacamata misalnya pas melihat dekat. Ya berarti saat mereka melihat jauh mereka tidak butuh, boleh tidak digunakan. Begitu pula sebaliknya yang mereka minus kan rabunnya rabun jauh. Jadi saat melihat dekat dia merasa tidak terganggu, boleh saja tidak digunakan seperti itu. Oke, tuh banyak ilmunya hari ini pemirsa ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Penyakit mata itu sifatnya menurun. Nah, kan ada satu keluarga itu yang bapak ibunya kacamata, anaknya juga kacamata. Bahkan kadang-kadang anaknya itu lebih tebal kacamatanya gitu ya dok ya. Nah itu sebenarnya menurun secara genetik, secara DNA-nya gitu ya. Atau sebenarnya enggak juga sih, itu karena habit yang terbentuk di keluarga itu aja. Akhirnya semuanya jadi pakai kacamata deh gitu. Itu gimana tuh dok? Oke, ini kalau ini saya nggak bisa 100%. 50-50 ya? Betul, karena memang sebagian besar betul jawabannya adalah fakta sebagian besar lagi tidak. Jadi beberapa penyakit mata memang bisa diturunkan. Jadi terutama kelainan refraksi jika orang tuanya, kita orang tua pasti 2 ya, ayah dan ibu. Yang jika dua-duanya tidak memiliki kelainan refraksi, anaknya masih memiliki kemungkinan di bawah 10% untuk mengalami kelainan refraksi. Tapi jika salah satu memiliki kelainan itu meningkat menjadi 20 hingga 40% kemungkinannya. Dan jika dua-duanya memiliki apalagi yang memang minus tinggi, itu memiliki kesempatan 50 sampai 70%. Gede banget. Begitu. Dan penyakit mata lain yang bisa diturunkan selain kelainan refraksi banyak jenisnya. Jadi ada dari distrofi kornea, ada kelainan retina dan juga bahkan glaukoma yang pernah dengar juga itu bisa diturunkan. Jadi kalau dibilang sebagian besar ya ada yang bisa diturunkan, tapi sebagian lagi tidak lupa faktor lingkungannya sendiri. Betul. Betul. Jadi orang tua tidak ada kelainan refraksi, tapi anaknya sangat dibiarkan melihat gadget terus-menerus, faktor lingkungan, nutrisinya kurang, tetap bisa terjadi juga. Itu kayaknya banyak sekarang dok ya, gawayan terus anaknya juga Sangat. nutrisinya pakai yang junk food betul gitu, fast sekali. food.
Aduh, ya mata, ya obes dan lain Iya sebagainya. semuanya, kita mungkin cari mudah anak agar diam kita kasih lihat Iya, gawai kan. betul. Tapi ya itu merupakan cara yang kurang tepat karena anak ya jadi seperti itu. Nah, orang tua cari yang instan sih, Dok. Betul Oke ya, kita sekali. lanjut yang terakhir nih, Dok. Baik. Gangguan mata pada lansia itu biasa. Jadi kayak selama ini kita ngelihat lansia-lansia itu ya selalu ada masalah di mata. Jadi akhirnya orang berpikir, ya biasalah lansia itu ada gangguan mata. Betul nggak sih seperti itu? Kalau dibilang biasa, saya kurang setuju. Jadi namanya penyakit atau kelainan, kalau bisa kita cegah atau kita tangani kan kenapa harus menjadi penyakit Betul. seperti itu. Kalau mungkin yang rabun dekat atau kita sebut presbiopia, itu dikarenakan kelemahan otot-otot pada mata. Karena seiring bertambah usia semakin lemah. Itu oke lah, masih bisa dibilang normal. Tapi pun bisa ditangani dengan kacamata. Namun untuk katarak, untuk glaukoma, yang dibilang orang tua pasti dapat gitu-gitu kan. Nah, sebetulnya kan faktor yang menyebabkan adanya katarak itu selain penuaan ada faktor-faktor kelainan sistemik. Misalnya dia punya diabetes, itu kan bisa kita cegah. Jadi kalau dia tidak punya diabetes, mungkin kataraknya bisa lambat. Seperti itu. Atau mungkin dia selalu melihat dekat yang tadi faktor pekerjaan. Kalau bisa kita cegah dari usia yang lebih dini, pemeriksaannya lebih cepat, bisa kita cegah sehingga kalau dibilang pada lansia wajar ada penyakit, kalau bisa menjadi lansia yang sehat, kenapa tidak? Seperti Nah itu gimana caranya menjadi lansia yang sehat terutama di organ matanya nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Terima Siap. kasih nih sudah terjawab pintas faktanya. Oke. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Ini bekal kita loh. Kalau kita dikasih umur panjang, amin gitu ya. Ketika tua nanti, ketika lansia, mata kita tetap sehat. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Wisnu Bejatmiko SPM, dokter spesialis mata dari Sentra Medica Hospital Cibinong. Oke, Dok. Sebelum kita ngomongin mata pada lansia ya, ini tuh kadang saya tuh sampai detik ini juga tuh salah satu organ yang bikin saya amazed dan kadang-kadang itu speechless gimana prosesnya itu kayak mata gitu ya. Kayak gimana caranya kita tahu di depan itu ada yang saya lihat ini kamera, gimana di depannya ada Dr. Wisnu sehingga saya ngeliat bahwa Dr. Wisnu ini orangnya seperti ini gitu. Dengan bentuk seperti ini itu kayak oh, cara proses penglihatan itu seperti apa sih, Dok? Maksudnya kayak di mata itu ada apa aja anatominya dan fungsinya sehingga kita bisa mendeskripsikan apa yang kita lihat di depan kita gitu. Baik, jadi proses penglihatan dari suatu benda atau objek, pertama kita melihat itu diteruskan dari apa yang itu sebagai impuls atau sebagai cahaya ya kita sebutnya. Cahaya masuk melalui kornea yang paling luar sebagai pelindung, kemudian akan diatur banyak atau sedikit cahayanya lewat pupil, oleh iris dan pupil. Jadi yang bisa mengecil dan membesar itu banyak sedikit cahaya. Kemudian nanti akan diatur fokusnya melalui proses akomodasi yang dikerjakan oleh lensa. Kemudian dia akan masuk ke retina dan itu diproses di situ. Retina adalah saraf mata yang terhubung langsung ke otak. Nah, dari proses penglihatan akan berubah menjadi impuls elektrik, dirubah ke otak ke bagian visual cortex. Nah, nanti akan diproses sedemikian rupa akan menjadi suatu objek atau gambar yang kita lihat, yang direfleksikannya sebagai yaitu yang kita lihat seperti itu. Canggih banget tubuh kita. Betul, itulah kuasa Tuhan memang. Iya betul. Betul. Nah, sekarang dengan kondisi yang sangat kompleks itu gitu ya, kerentanan atau apa ya risiko yang bisa terjadi gangguan di mata kita itu apa aja sih, Dok? Mungkin selama ini selama menjadi dokter mata mungkin ada top 3-nya yang sering terjadi itu apa, Dok, gangguannya gitu? Oke, top 3 kalau kita bicara semua usia ya, pasti yang nomor 1 kelainan refraksi tadi. Karena gangguan kacamata lah gampangnya, baik minus, plus dan lain-lain. Karena aktivitas sehari-hari, bentuknya memang ada kelainan atau perbedaan, itu nomor 1. Yang kedua, sesuai dengan topik kita hari ini, pada lansia memang banyak yang dinamakan katarak ya. Oh, Betul, oke. jadi katarak salah satu yang terbanyak dari pasien, kemudian infeksi juga ada banyak.
Ada banyak ya. Betul sekali. Oke, nah khusus untuk lansia seperti tema kita hari ini. Jadi tuh gini, tadi sebenarnya sempat kita singgung-singgung juga di segmen sebelumnya ya. Orang tuh selama ini kita melihat ada 2 kategori orang yang rentan terhadap kesehatan. Yang pertama itu anak-anak karena imun sistemnya mungkin belum terbentuk sempurna. Dan orang tua yang memang sudah menurun imunnya. Dan karena proses ya aging itu sendiri gitu ya. Nah kalau ngomongin lansia terutama di mata, banyak nggak sih akhirnya kalau kita ngomongin lansia itu ada gangguan terutama di matanya gitu dong? Banyak sekali. Jadi lansia karena banyak faktor ya. Pertama dari tubuhnya itu sendiri, di mana semua tubuh kita kan disetting memang sesuai waktu ya. Jadi menjelang usia tua itu semua menurun lah kemampuannya. Pertama dari mata kering misalnya sering. Dari produksi air matanya sendiri sudah jelas berbeda usia 60 tahun dengan usia 15 tahun mungkin. Jadi mata kering sering terjadi karena pelumasan bola matanya juga pasti lebih sedikit. Kemudian yang kedua misalnya dia rabun dekat. Rabun dekat itu berhubungan dengan lensa atau otot-otot yang bekerja di sekitarnya namanya otot siliaris itu semakin melemah, di mana dia biasanya bisa berkontraksi, bisa santai, rileks, itu semakin berbeda, semakin bertambah usia sehingga gangguan melihat dekatnya menjadi ada yang tadinya mungkin tidak ada. Seperti itu. Dan itu akan seiring bertambah, dia progresif dari biasa kita mulai 40-an sampai 60-an itu dia terus bertambah. Dan yang ketiga tadi ada katarak juga ya. Betul, karena proses degeneratif atau penuaan itu merubah komponen-komponen kimia di dalam. Jadi isinya si lensa itu ada protein namanya Mas. Jadi protein namanya kristalin dan juga komponen air. Nah itu semakin bertambah usia dia bisa banyak proses kimia yang terjadi di situ. Apalagi kalau disertai dengan penyakit lain. Misalkan. Contohnya. Betul, paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Di mana itu sangat memperburuk kondisi. Jadi semakin lebih cepat itu terjadi penyakit yang kalau di compare apple to apple yang berpenyakit dan yang tidak sama sekali sudah pasti yang berpenyakit punya misalnya diabetes atau hipertensi dia ada perbedaan dengan yang sehat. Seperti itu. Sama ini dok, saya tuh jadi kepikiran orang tuh selalu nggak ngerti ya ketika orang ngomong katarak gitu ya. Itu pasti dipikirannya lansia. Tapi gini, maksudnya apakah memang katarak itu penyakitnya lansia di matanya atau sebenarnya gimana sih? Oke, jadi katarak sendiri merupakan suatu kondisi di mana lensa bagian tubuh di mata itu mengalami pengeruhan. Jadi kataraknya itu dulu kita pahami pengertiannya di mana ada kekeruhan pada lensa. Setelah itu baru kita masuk ke penyebabnya. Penyebabnya memang mostly paling banyak pada orang tua seperti yang tadi saya jelaskan karena adanya proses perubahan seiring bertambahnya usia, dia menumpuk lah, dia memadat dan juga terjadi hal-hal yang semakin imbalance atau tidak seimbang. Tapi tidak melepas kemungkinan penyebab lain ada dinamakan katarak traumatik, katarak komplikata, bahkan katarak kongenital. Jadi bahkan dari lahir pun sudah bisa ada yang memiliki katarak karena memang secara bawaannya sudah ada dan juga orang-orang yang berisiko pada pekerjaan, terbentur, terkena kecelakaan kerja ataupun kecelakaan normal bisa juga terjadi katarak. Yang terakhir katarak komplikata yang biasanya paling sering disebabkan ada penyakit mata yang lain, misalnya infeksi berkepanjangan. Itu menyebabkan katarak yang lebih cepat. Jadi sering juga kita temui pada katarak usia-usia ya 20-30 terjadi karena ternyata ada sebab lainnya yang selain penuaan. Seperti Oke, tuh pemirsa ya harus dicatat ya, di underline, di bold, di italic bahwa katarak itu bukan hanya ngomongin lansia ya. Karena selama ini nggak ngerti ya, mungkin karena banyak kegiatan-kegiatan katarak dan diikuti oleh para lansia kali ya dok ya. Sehingga identiknya bahwa katarak itu adalah lansia. Padahal tidak setiap lansia pasti akan mengalami katarak dan tidak katarak itu tidak terjadi pada lansia aja. Maksudnya di usia-usia bahkan kongenital tadi dari lahir pun sudah ada penyakit katarak di matanya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini, mata sehat bagi lansia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan
Anda punya keluh kesah dengan kesehatan mata Anda, mungkin Anda sekarang usianya 60, 70, 80, 90, wih panjang umur ya alhamdulillah ya. Atau Anda punya mama papa atau opa oma di rumah dan ada masalah di matanya, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Wisnu B. Jatmiko SPM, dokter spesialis mata dari Sentra Medical Hospital Cibinong. Oke, Dok, selama ini tuh kayak secara umum ya, terutama mungkin di sini kasusnya lansia gitu. Ada tuh kalau ngomongin penyakit tertentu itu kayak, oh ini pria lebih berisiko atau wanita karena mungkin mereka setelah menopause, apalagi lansia kan sudah menopause gitu ya. Jadi kayak wanita menopause, lansia, dan akhirnya kayak, waduh estrogennya produksinya udah berkurang. Sementara mereka dependen banget sama itu. Lansia, ya katanya bisa sedikit lebih baik dari wanita untuk secara umumnya gitu ya. Nah kalau hubungannya sama lansia dan mata gitu ya, ada nggak sih perbedaan yang mungkin selama ini ada ya penelitiannya kayak lansia pria sama lansia wanita itu kalau untuk mata lebih rentan yang mana atau tergantung kembali lagi sih ke lifestyle-nya mereka juga atau secara genetiknya gitu. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang gender di sini, gender sendiri tetap kembali seperti yang Mas Raden bilang, di mana semua tetap tergantung dari faktor lingkungan. Kita apple to apple membandingkan antara wanita dan pria yang betul-betul sehat, gaya hidup sama. Kalau kita bicara dari gender, dia akan pada mata seringnya pada wanita. Kenapa? Karena pada wanita angka harapan hidupnya lebih panjang. Sehingga risiko untuk terpapar atau mengalami sesuatu jadi lebih panjang. Oh justru ada konsekuensinya ya? Iya, karena kan ya namanya kita manusia adalah makhluk hidup ya. Selama kita hidup bernafas dan lain-lain, memiliki semua risiko untuk terpapar atau terkena penyakit-penyakit yang ada, terutama pada mata. Jadi dari penelitian yang terakhir saya baca itu memang wanita karena memiliki faktor risiko lebih tinggi karena angka harapan hidupnya lebih tinggi, seperti itu. Dan paling sering beberapa juga pada kelainan retina ya, atau degeneratif bagian saraf mata itu wanita lebih besar risikonya dibanding pada pria. Tapi kalau secara umum juga dok, itu di apa ya, di bagian yang mana sih di mata itu yang kalau di lansia itu paling banyak kasusnya? Ha? Oke, pada lansia sendiri paling rentan itu yang tadi ada satu lensa, Oh. mana nanti berhubungan dengan katarak tadi. Yang kedua pada saraf mata atau retina, di mana dia ada degenerasi atau penuaan, jadi age related macular degeneration. Nah, itu karena namanya juga age related, semua yang berkorelasi dengan usia itu sendiri. Seperti itu. Oke. Nah entah di lensa, retina dan lain sebagainya gitu dok ya, itu tuh mulai nggak ngerti nih, ini berdasarkan kategori atau definisi WHO usia lansia gitu ya, atau kayak ya mungkin di sini karena banyak sih ya kalau kita ngomong mata itu karena mungkin gawai lah, mungkin ya, dari nutrisinya lah dan lain sebagainya, sehingga dimulai di usia berapa sih orang udah mulai agak aduh ada masalah nih di lensanya, ada masalah nih di retinanya. Meskipun mungkin ya, meskipun hari ini kita temanya lansia nih pemirsa, mungkin belum masuk usia yang kategori lansia by definition lansia itu udah mulai ada gangguan. Itu kira-kira di mulai usia berapa secara umumnya udah mulai kayak aduh mulai ada gangguan nih gitu dok? Oke, jadi seiring dengan pertumbuhan teknologi dan juga lifestyle terutama ya Mas ya. Jadi di mana lifestyle kita sekarang boleh dibilang mungkin semakin kurang baik ya kalau dibandingkan zaman dahulu ya. Padahal lebih canggih harusnya Iya ya gitu betul, ya. tapi justru banyak faktor risiko yang terpapar kepada kita. Jadi angka kejadiannya juga menurun. Yang tadinya biasanya katarak misalnya kita let's say paling sering di 60 ke atas, by definition betul pada lansia. Tapi seiring bertambahnya sekarang banyak faktor risiko dan lain-lain, penyakit ya, sistemik ya, jadi misalnya diabetes, hipertensi tadi, itu membuat angka kejadiannya menjadi lebih turun. Bahkan saya ketemu sekarang mungkin rata-rata di 50-55 sudah terjadi yang dinamakan katarak. Kemudian kalau yang dirasa ada gangguan awal pada mata, secara ilmu memang setelah 40, di 40, kepala 4, kita mulai muncul tuh yang namanya rabun dekat atau presbiopia. Karena tadi penurunan fungsi dari otot-otot siliaris yang bisa mengatur lensa, mengatur fokusnya lensa gitu. Nah itu sehingga pas melihat dekat dia menjadi lebih buram. Itu sih yang paling sering menjadi tanda pada usia lanjut ya kalau kita bilang. Nah kadang tuh ya dok ya, orang tuh agak
gimana ya, bukan menyepelekan sih. Orang mungkin nggak begitu notice kali Dok, apa yang terjadi perubahan. Karena mungkin mereka udah terbiasa ya, maksudnya tubuh itu, mata itu sudah mulai beradaptasi. Kayak kabur-kabur dikit, oke lah gitu kan. Sehingga orang ngerasa kayak, ini mah biasa aja gitu. Ada nggak sih di titik dimana ada tanda, ciri, gejala, atau yang benar-benar alarm bahwa orang ini ngerasa kayak, aduh, ada sesuatu nih di matanya gitu Dok? Oke, jadi gejala atau tanda-tanda yang paling sering muncul pada orang-orang lansia dengan gangguan penglihatan itu biasanya pasti nomor satunya buram pasti. Buram walaupun dia, oh ya satu lagi harus dipastikan tuh dua mata betul-betul buram atau tidak. Karena ada kejadian yang bahkan sorry to say matanya satu ternyata sudah tidak melihat sejak lama nih. Ya. Tapi dia tidak sadar karena di cover dengan mata satunya. Jadi coba sekali-sekali pasien-pasien di luar tes dengan mata tutup kanan atau kiri, betul tidak memang seimbang tidak gitu. Dia bener gak notice Dok? Betul, dia tidak notice. Jadi bahkan sebenarnya yang satu anggaplah kiri, ini ada kelainan ternyata glaukoma atau apapun misalnya sudah tidak bisa melihat sama sekali sebenarnya. Bahkan kita beri cahaya dia tidak bisa lihat atau kita sebut no light perception. Tapi dia tidak sadar selama ini karena semua di cover dengan kanannya yang mungkin sangat baik. Sehingga dia tidak sadar. Dia bisa kedip, apa respon Kedip gitu? bisa, tapi dia tidak sadar karena dia tidak bisa menentukan. Makanya baru tahu pastikan loh dulu. gitu. Betul, pastikan dulu karena itu sering sekali terjadi. Pertama buram tadi. Yang kedua biasanya pasien merasa berbayang. Jadi fokusnya itu kok kayak saya melihat di samping-sampingnya ada semacam aura-aura atau bayangan ya. Jadi Ada penampakan betul, gitu ya? jadi bayangannya si benda ini kok ada sesuatu di sampingnya. Jadi berbayang, double kadang-kadang itu. Terus silau, glare kita sebutnya. Jadi terutama saat malam hari. Jadi di mana pembiasan cahaya-cahaya yang kita lihat itu menjadi lebih tidak teratur pembiasannya, pemantulan cahayanya. Sehingga pasien akan merasakan silau atau glare berlebih. Yang terakhir, yang keempat adalah biasanya pasien merasa tidak nyaman pada mata atau dia melihat hitam-hitam beterbangan. Jadi kayak melihat lalat atau nyamuk atau rambut atau garis itu padahal tidak ada apa-apa di depan matanya. Tapi dia seperti, oh kok saya bergerak ke sini melihat dia ikut. Saya bergerak ke sini dia melihat ada ikut. Nah itu juga salah satu gangguan pada lansia yang sering terjadi. Betul. Ini ada banyak fakta menarik dari salah satu tadi matanya nggak bisa lihat orangnya. Iya. Itu kayak gini kayak Iya. ini kan sebenarnya orang harusnya ngerasa tapi dia nggak berasa. Betul. Iya, kadang kita miris kan, jadinya sudah terlambat gitu datang. Nah itu ya, itulah pentingnya untuk mengetahui kondisi diri sendiri ya. Jangan sampai udah buruk banget baru datang ke dokter mata. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Satir dan kita masih membahas sama kita hari ini mata sehat bagi lansia. Kalau Anda punya pertanyaan boleh ya, monggo di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Wisnu B. Jatmiko SPM, dokter spesialis mata dari Sentra Medica Hospital Cibinong. Oke, Dok, tadi saya mau nanya tuh yang tadi di segmen sebelumnya ya, orang kayak pandangan buram, berbayang sampai kayak ada penampakan gitu ya. Itu tuh sebenarnya kalau untuk lansia karena proses degeneratifnya juga gitu ya, itu tuh tetap stay kayak gitu terus nggak sih pandangannya, atau kayak sesekali aja dia bisa buram, sesekali aja bisa berbayang gitu? Oke. Jadi pertama kelainannya apa dulu nih? Kalau tadi munculnya ternyata berbayang atau buramnya karena kelainan refraksi, kita bisa koreksi menggunakan kacamata pasti, baik jauh maupun dekat. Nanti dia seharusnya kalau memang sejatinya kelainannya adalah refraksi, setelah diberi kacamata akan hilang tuh keluhannya. Nah, tapi kalau ternyata penyebab lain karena mungkin ada katarak atau medianya tidak jernih, nah itu butuh pemeriksaan lebih lanjut pastinya. Kita harus cek dan apakah nanti membutuhkan tindakan atau tidak ditentukan setelah kita mengetahui kondisinya. Seperti itu. Sama ini Dok, saya tuh pernah lihat di media sosial ya, ada orang itu kayak ngebandingin orang lagi nyetir mobil di malam hari, di depannya ada mobil, ada lampunya gitu ya. Betul. Nah ada tuh yang kayak, ya pandangannya biasa aja, tapi ada tuh kayak yang tadi ya, apa yang glare, apa? Distorsi. Distorsi itu kayak, kayak
jadi kayak mana gitu Iya, kan. betul. Itu termasuk maksudnya kayak ada yang bilang kayak papa saya tuh gini, berarti kayak usianya udah mulai lansia akan ngaruh ke situ atau gimana sih? Ya, kembali tadi dari strukturnya, pertama gangguan refraksi dulu. Tadi kalau ternyata dia ada ukuran silinder misalnya, sehingga fokus namanya silinder itu kan 2 titik fokus. Jadi fokusnya harusnya kalau kita melihat satu saja tuh, tapi begitu silinder menjadi 2 atau jadi tidak satu lagi, tidak single vision. Jadi dia jadinya berbayang pasti. Nah, itu satu. Dari cahaya misalnya orang normal ada 10 cahaya, pada orang silinder menerimanya bisa 2 kali lipat. Jadi pasti dia lebih terganggu dong untuk pandangannya. Terus untuk medianya adalah lensanya. Seiring tambah usia misalnya tadi ada katarak, otomatis cahaya yang masuk harusnya dia medianya transparan. Tidak ada yang menghalangi satu apapun. Set langsung ke belakang. Tapi begitu ada pengaruhan nih, tadi entah apapun sebabnya, kan jadi terpantulnya ke hal yang lain. Jadi dia tidak jatuh di pusat yang tepat sehingga dia seolah-olah melihat seperti distorsi atau glare tadi. Jadi lebih silau banget kalau kita lihat cahayanya pecah gitu kan ya. Iya, iya. Betul. Oke, Dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Oke. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Ibu. Saya Vivi, umur 61 dari BSD. Itu mata saya kalau lihat jauh itu, memang saya udah pakai kacamata plus sih, plusnya 2,5. Cuma kalau saya lagi lihat jauh keluar tuh atau ke mall jalan gitu ya, tidak bisa fokus matanya. Itu kenapa ya? Jadi saya lihat jauh itu nanti lama-lama yang saya lihat itu tidak bisa terus-terusan, saya lihat lama bisa hitungan detik tuh. Lalu itu benda yang saya lihat tuh berbayang 2. Satu di atas, satu di bawah. Oh, oke. Boleh tahu tadi berapa usianya Ibu Vivi? 61. 61 ya. Oke. Dokter sudah jelas atau yang ditanyakan sebelum kita jawab? Baik, Sudah Ya, jelas ya. sudah. Oke, terima Terima kasih Bu kasih. Vivi di BSD. Kita akan coba jawab ya. Nah, Bu Vivi umur 61 di BSD, plusnya 2,5 ya tadi. Dan itu berbayang atas bawah itu. Dan itu hanya bertahan clear-nya itu berapa detik aja gitu. Itu gimana, Dok? Oke, jadi pertama kemungkinan terbesar adalah ternyata Bu Vivi ada kelainan rabun jauh. Jadi tidak hanya rabun dekatnya saja. Jadi tadi rabun dekatnya dikatakan plus 2,5 dengan usia 61. Kalau secara teori di 61 sudah usia yang seharusnya plusnya mungkin plus 3. Oh. Tapi itu tidak bisa dipukul rata. Mungkin kemampuan otot Bu Vivi lebih baik sehingga masih bertahan di 2,5. Tapi yang harus dilakukan pemeriksaan selanjutnya dulu, di mana cek tajam penglihatan jarak jauhnya. Apalagi tadi Bu Vivi mengatakan kalau tidak salah ada berbayang atas bawah ya. Kemungkinan besar ada kelainan silinder yang tadi saya bilang. Jadi 2 titik fokus. Jadi sebetulnya mungkin Bu Vivi tadinya tidak merasa saya nggak pernah pakai kok kacamata jauh seperti itu. Nah tapi seiring bertambah usia memang tubuh kita ini agak beda ya. Jadi agak banyak Responnya minta ya? perhatian. Iya. Jadi ternyata sudah mulai nih ada nih rabun jauhnya yang tadinya nggak ada. Kenapa ya? Karena tadi struktur bisa kornea, bisa lensa. Paling sering lensa memang. Nah itu ada perubahan. Semakin memadat sehingga pembiasan cahayanya juga jadi berubah. Yang tadinya selalu 0 nih misalnya, saya nggak butuh kacamata lihat jauh, jadi ada sekarang. Nah jadi yang pertama Bu Vivi harus lakukan, cek dulu tajam penglihatan jarak jauh, apakah ternyata butuh. 1, kalau ternyata dengan kacamata sudah tetap keluhannya masih ada, kita cek selanjutnya apakah lapisan permukaan air mata dari Bu Vivi cukup baik. Ataukah ternyata ada gejala mata kering di situ, sehingga pembiasan cahaya juga menjadi terganggu, di mana seharusnya seluruh lapis bola mata itu terbasahi atau terlembapi dengan si air mata kita. Tapi seiring mungkin aktivitas atau mungkin produksinya tadi berkurang, sehingga menjadi lebih kering. Jadinya ada bagian-bagian yang tidak terbilas dengan baik, sehingga pembiasannya juga terganggu di situ. Yang terakhir adalah dicek di dokter mata menggunakan alat yang dinamakan slit lamp, sehingga kita bisa melihat betul-betul memastikan apakah lensa Bu Vivi tadi betul-betul jernih atau kemungkinan ada mulailah si yang dinamakan katarak seperti itu. Tapi sebenarnya kalau di pembiaran seperti itu terus bisa bertambah, Dok, plusnya? Kalau plusnya bisa bertambah, kalau dikatakan bisa bertambah bisa.
seperti itu. Tapi untuk ukuran lain tergantung dari kondisi, semuanya menyesuaikan. Nah, nanti kalau ditangani dari sekarang bisa tadi nggak berbayang atas bawah gitu. Betul. Kan harusnya ke mall kan Bu Vivi harusnya senang gitu. Tapi itu kayak, aduh ini barang yang mau saya beli kok jadi begini gitu ya. Betul, Oke, betul, oke. betul. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Vivi yang ada di BSD dan semoga bisa segera langsung konsultasi ke dokter, cek gitu ya supaya mendapatkan penanganan terbaik. Terima kasih Bu Vivi, saya selalu salam untuk keluarga besar di BSD ya. Selamat pagi. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir. Nggak kerasa dok ya? Iya. Mau segmen terakhir aja ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini mata sehat bagi lansia. Kita masih bersama dengan Dr. Wisnu B. Jatmiko, SPM, dokter spesialis mata dari Sentra Medica Hospital Cibinong. Oke, dok. Ya. Kalau selama ini tuh belakangan ini kan orang tuh banyak pakai yang namanya artificial tears ya, Yes. atau obat tetes mata deh kayaknya orang tuh apapun itu obat tetes mata gitu ya. Betul. Nah, kan untuk orang-orang yang kayak mudanya kerja di kantor gitu kan, mungkin kena AC dan lain sebagainya, mata kering gitu kan, orang pasti pakai obat tetes mata. Ya ada banyak jenisnya ya dok ya gitu. Nah kalau rutin pakai kayak gitu ada nggak sih dok efeknya ketika nanti lansia di matanya gitu dok? Oke, jadi penggunaan tetes mata sendiri harus berdasarkan fungsinya dulu tadi. Jadi yang kita tahu itu memang banyak sekali jenisnya untuk tetes mata itu sendiri. Saya pun kadang masih bingung gitu kan, maksudnya yang mana nih? Banyak ya dok? Iya, karena saat kita tanya ke pasien dia hanya bilang warna ini. Tapi kan juga banyak ya jenisnya. Jadi yang pertama tadi Mas Ari disebut ada artificial tears, itu oke. Even though untuk jangka panjang dia oke. Karena material atau kandungannya dibuat sedemikian rupa menyerupai dari air mata alami kita sendiri. Jadi dia fungsinya tadi membasahi, membilas bola mata untuk membantu pada beberapa yang berisiko memiliki mata kering. Tapi harus satu jadi perhatian, di mana apakah dia menggunakan preservatif atau pengawet atau tidak si tetes mata. Betul, karena kan dia bisa bertahan sekian lama karena ada pengawet. Memang lebih bagus yang preservatif free atau tidak menggunakan pengawet. Tapi ada konsekuensinya, di mana penggunaannya hanya 1 bulan biasanya setelah dibuka. Betul. Hanya saja ya semaksimal mungkin lewat-lewat sedikit oke lah ya. Tapi kalau yang lewatnya sampai 6 bulan atau 1 tahun kan dia malah bisa berisiko di situ tumbuh. Namanya nggak ada pengawetnya. Betul. Ya pasti kandungannya bisa rusak atau bahkan jadi media tumbuh bakteri dan lain-lain. Malah nanti saat digunakan terjadi infeksi seperti itu. Jadi artificial tears sebenarnya sangat disarankan, terutama tadi disebut pada golongan orang yang bekerja melihat dekat atau melihat gawai, laptop kah, komputer kah, handphone kah, sekarang kan influencer ya banyak. Nah jadi pasti handphone terus menerus, live Content terus menerus, iya betul. Jadi karena matanya saat lihat dekat itu lelah, dia butuh diistirahatkan. Jangan lupa apply 20-20-20 rules. Wah apa itu dok? Itu adalah setiap 20 minutes atau 20 menit 20 kita melihat screen, apapun screennya, ataupun melihat dekat sih, nggak harus screen. Menjahit mungkin, atau hobinya ini jam, yang membetulkan jam misalnya. Oh, Kan. Jadi iya, lihatnya itu kan- dekat sekali, Aduh. sangat butuh presisi kan. Betul. Tiap 20 menit melihat dekat, kita istirahatkan mata kita hanya 20 detik loh. 20 detik? Hanya 20 detik minimal. Ya. Oh iya. Nah itu untuk melihat 20 kaki. Jadi sejauh-jauhnya sebisanya. Jadi itu di saat mata kita istirahat. Makanya kenapa saya sebut 20-20-20 rules, agar mudah pasien mengingat. Nah jadi cuma 20 detik menurut saya nggak terlalu Worth lah ya. menyita waktu lah. Jadi harus bisa tuh. Harus yang ke ijo-ijo nggak sih? Kan selama ini kayak kita harus lihat yang ijo-ijo tuh dok biar segar matanya gitu. Better be kalau memang ada yang hijau atau seperti tanaman, karena dia hijau itu warna yang membuat rileks gitu. Itu kadang-kadang saya pikir, emang sepengaruh itu warna hijau ke mata kita dok? Coba bayangkan kalau di ruang operasi pasti lebih banyak warna hijau seragamnya, betul kan? Oh iya. Iya, karena kita lebih rileks saat melihat itu, dan juga panjang gelombangnya tepat untuk mata, enak gitu. Oh oke, New terjawab fact lagi hari ya. ini ya. Oke. Tapi kalau gini, ketika kita ngomongin pada lansia ya gitu ya. Ketika terjadi trauma di mata gitu ya, untuk ya karena kondisi tertentu gitulah ya. Itu proses penyembuhannya bisa lebih lama nggak sih kalau urusannya sama matanya mereka gitu?
Tergantung. Jadi dari traumanya sendiri, trauma itu kan sesuatu yang berasal dari luar. Jadi benturan kah atau ya kontak lah pokoknya. Kalau memang sampai merusak suatu struktur, struktur mana dulu yang kena gitu. Kalau kornea dia penyembuhannya akan menimbulkan semacam cicatrix atau kita sebut bekas luka. Nah, bekas luka kalau di kulit akan menyesuaikan warna kulit. Ya. Yang lebih gelap akan lebih kehitaman. Tapi kalau di mata dia akan putih. Menjadi ada putih-putihnya nih di kornea, di bagian yang paling depan, paling luar dari mata, bening, ada putih-putih, nggak bisa masuk dong cahaya, menghalangi cahaya, sehingga bekas lukanya akan menghalangi dan bisa mempengaruhi penglihatan itu sendiri, gitu. Dan trauma pada mata sendiri bisa macam-macam, jadi benturannya kencang misalnya, semua struktur kena, lensanya jadi keruh, jadi katarak traumatik namanya. Retinanya bisa sampai sobek atau retinal detachment kita sebut. Macam-macam sekali dan itu pasti semua membutuhkan tindakan. Nah, kalau untuk tindakan yang khusus untuk lansia ketika ada masalah nyati di lensa, retina dan lain sebagainya, dia bisa apa ya dok ya, kayak reversible nggak sih atau ya udah nggak bisa ada penggantinya gitu? Baik, semua tergantung dari saat pasien itu datang. Kondisinya apakah sudah masih early kah, akut kah, atau sudah late atau kronik. Jadi kemungkinannya juga semua possibility-nya tergantung dari situ. Jadi kalau untuk katarak sih pada 90% setelah dilakukan tindakan, misalnya dia butuh operasi katarak dan dilakukan tanam lensa di situ, jadi IOL kita sebutnya, intraocular lens. Nah itu pada 80-90% lah, itu pandangannya jauh menjadi baik kembali dibandingkan sebelum. Tapi kalau untuk retina, saraf mata dan lain-lain semua tergantung dari kondisi saat datang. Apakah sudah parah kah ataukah masih bisa tertangani. Kita punya golden period untuk masing-masing diagnosis. Tapi kalau untuk kayak ganti lensa pada katarak lansia itu bisa terjadi katarak lagi nggak sih atau gimana? Baik. Kadang-kadang itu pertanyaannya lagi. Betul, dok, itu betul. gimana? Jadi namanya juga lensa yang ditanam itu buatan manusia ya. Buatan manusia pasti ada aja masih kurangnya. Nah, kita minimalisir dengan satu, ilmu yang kita punya pasti. Dari pemeriksaan sebelum operasinya harus mendetil, kemungkinannya seperti apa harus kita sampaikan ke pasien. Yang kedua, skill kita saat mengoperasi sudah mumpuni atau belum. Nah, semakin berjalan waktu kan semakin bertambah skill, semakin bersih. Jadi ada yang dinamakan katarak sekunder, katarak kedua lah gampangnya. Tapi dia bukan sejatinya katarak seperti katarak pertama. Dia hanya sisa-sisa kotoran atau sel-sel yang menempel pada Minim lensa. lah ya. Betul. Dan itu pun masih bisa ditangani. Masih bisa ditangani. Seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Siap. Wisnu hari ini. Banyak fakta-fakta menarik keluar dari obrolan kita hari ini. Semoga ini menjadi pengetahuan kita bersama dan kalaupun ada yang punya opa-opa di rumah atau bekal kita nanti kalau dikasih umur panjang, amin gitu ya. Ini mata kita bisa sehat. Terima kasih Dokter Wisnu, sehat Terima selalu. kasih. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Sentra Medical Hospital Cibinong. Selamat pagi, assalamualaikum. Sama-sama. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Wisnu. Semoga bermanfaat ya dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat jaga kesehatan mata Anda supaya nanti pas lansia Anda matanya tetap sehat dan Anda juga bahagia hidupnya. Sampai jumpa. Terima kasih dok.